Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi ketemu dengan saya Afif. Sekarang saya mau bahas mobil ini Hilux VNT diesel 4x4 tipe G tahun 2015. Ini kita lihat dia udah lengkap ya. Kalau tipe G udah ada fog lamp-nya, terus ini udah chrome. Terus dia kalau VNT itu selalu ada intercoolernya. Ini karena tahun yang 2015 intercoolernya dia lebih gede. Kalau tahun 2010 dia agak kecil. Mesin 3000 cc. Kalau ini mesinnya 2500 cc. Terus ini Hilux ini kerennya di bawahnya kalau kita lihat. Nah, ini ada engine guard-nya. Jadi kalau kena batu itu aman kali ke off-road atau gimana-gimananya. Di sini juga di balik bumper ini ada pelindung besi juga, baja ini nyambung ke sasis jadi kuat. Terus ini teman-teman kalau mau lihat ya, ini titik-titiknya ini masih asli pabrik, jadi kalau ini gampang lihat. Ini sama-sama Fortuner. Mobil yang udah pernah kena sama enggak lihat aja dari sininya. Ini harus masih utuh, belum pernah dicat, belum pernah didempul. Ini ada sambungan-sambungan ininya masih utuh semua gitu. Lanjut, ini velg aslinya ini Ting 15, cuma ini saya rubah jadi biar kayak di versi luar negeri. Dia pakai velgnya ini, velg 17, sama punya Fortuner. Ini spion dia udah bisa retract, lipat sendiri, lalu ada lampu sennya di sini, dapat footstep, handle-nya chrome. Lalu kita ke belakang, ini ada defogger juga untuk kaca belakang. Nah, ini bedanya lagi, dia lampunya juga ada facelift, ada garis putihnya nih kalau yang 2015. Bumper belakang, terus ini bukanya dari sini. Dia udah dapat bed liner, terus dapat high mount stop lamp di tengah, jadi lebih safety kalau ngelem. Hilux G VNT turbo. Selanjutnya kita akan masuk ke ya bagian mesin ya. Sama seperti tadi, ini kalau kita melihat mobil udah original, ini lihat dari sininya, bisnisnya masih asli. Terus ini bagian bawah ini bullhead namanya, ini juga masih asli, bukan pabrik, masih ada stiker-stikernya, belum pernah dicat tuh, masih orisinil. Ini masih ada ketrikan-ketrikan pabriknya. Ini kalau udah kena biasanya dia ketok terus dicat, hilang ini semua jadinya gitu. Ini pakai aki kering, ini aki hemat ya nih, Indonesia masif. Ini dia gratis, biasa 500.000 4 tahun ini masih ada semua ke pabrik. Ini intercoolernya gede VNT, soalnya tenaganya lumayan nih. Jadi kalau yang nggak VNT, kalau ini kan sama Fortuner. Ini mesinnya juga sama Innova diesel, Fortuner non VNT, Fortuner VNT gitu. Jadi mesinnya sama, cuma dikasih atasnya doang intercooler sama tekanan turbonya lebih gede. Jadi makanya butuh pendingin. Ini intercooler ini sebenarnya artinya pendingin untuk udara yang keluar dari yang akan dihisap ke mesin, keluar dari turbo, didinginin dulu di sini. Ini juga udah ada peredam, jadi suaranya lebih lembut dan lebih cepat dengar. Sekarang kita masuk ke dalamnya. Mau lihat instrumen clusternya? Ini instrumen clusternya ada apa aja sih di dalamnya ya? Kita lihat. Nah, itu airbag, T-belt. Ini untuk glow plug
pemanas busi ya, bukan busi sih namanya, apa ya, ya pemanas itunya mesin lah, kita nyalain. Nah dia kalau dia mati semua berarti kondisi normal gitu. Kalau ini ada lambang rem tangan juga. Nah ini rem tangan kalau kita lepas, nah normal. Tapi kalau dia masih nyala, itu artinya ada masalah di rem. Salah satunya misalnya minyak remnya kurang, nah dia akan nyala itu. Ini AC-nya ya, kita nyalain. Nah ini dalamnya keren ya, apa namanya, instrumen clusternya. Lalu ini udah diganti juga nih Fortuner. Tadinya warna silver, cuma ini dibikin wood panel jadi bagus. Ininya juga ya, tadinya biasa nih, ganti punya Fortuner jadi mengkilat. Setirnya juga wood panel juga nih, ada tombol audio di setir. Tapi ini setirnya ini ya, ini kulit. Ini setirnya Fortuner saya pindah. Aslinya sih cuma tombol audio aja, ininya nggak wood panel, biar kelihatan gede. Lalu di sini, nah ini spionnya nih, ini udah ada untuk retract-nya, jadi dia bisa ngelipat sendiri. Tuh. Ini ada untuk terang gelapnya. Kalau kita putar ke sini nih jadinya nih. Tuh, terang gelap lampu ini dashboard. Ini fog lamp depan. Cup holder ya, biasa. Ini audionya, ini modelnya model 2015 ya, baru ini. Lumayan lah suaranya. Lalu ini gearnya ya, sampai 5. Terus ini sistem 4 WD nya dia part time ya, jadi lebih hemat. Ini kalau H2 dia roda belakang doang, H4 ini 4 roda depan dan belakang, tapi bisa untuk high speed, jadi di pasir-pasir atau di salju gitu, jalan-jalan seperti itu. Lalu ini netral, dia nggak masuk ke depan ke belakang, jadi netral aja, jadi kosong, jadi nggak bisa nggak tersalurkan tenaga dari mesin. Lalu ini ada L4, ini low, ini untuk di lumpur sama untuk tenaganya bisa jadi gede karena gearnya jadi dibikin jadi lebih besar perbandingan gearnya, jadi tenaganya gede tapi nggak bisa kenceng, jadi dia maksimal mungkin cuma 40 km per jam kalau pakai L4 seperti itu. Nah ini ada di sini semua buku pedomannya, maksudnya bisa nanti dibaca atau di download aja. Hilux manual book PDF. Di salah satunya ini adalah yang kita nggak tahu, ini adalah ini ternyata tiap bulan itu harus dipakai H4 atau L4 itu minimal 16 km sesuai buku petunjuk. Lalu selain itu, ini kan pakai turbo dengan tekanan tinggi, jadi ketika kita di kecepatan 100 km per jam terus nanjak di gunung, pas matiin itu nggak boleh langsung matiin, jadi harus nunggu selama 2 menit. Selama 2 menit itu nanti saya tunjukin. Di sini ada juga petunjuknya, itu saya baca dari sini semua. Nih Ismail. Pokoknya saya tahunya dari sini loh. Kalau habis ngebut di tol kan di rest area, nah itu jangan langsung matiin karena turbonya tuh masih panas, biarin mesin nyala 2 menit, jadi dia dilumasin sama oli mesin di dalam turbo yang masuk itu, jadi lama-lama turbonya dingin baru dimatiin, jadi muainya tuh rata, ada dingin baru gitu. Ini jok dilapis lagi ya, aslinya tuh fabric. Interiornya pakai kacamata, terus ada situ standar ya seperti ini. Nah ini di sini saya kasih tahu, ini bisa
Nah kalau ini ada yang udah hilang, ini di screenshot aja nih kalau warning lightnya nyala nih. Biasanya ada air, bisa dibuang airnya, atau bisa juga ganti saringan filter solar. Mau tahu caranya, kalau untuk ganti-ganti dan mereset ini ada di video saya yang cari aja judulnya mereset filter solar Innova Hilux Fortuner. Nah itu sama, di situ bisa dilihat. Di sebelah sini, nah ini canggih nih, ada tempat kacanya, tempat kartu juga. Seperti itu. Ini enak nih, ada pegangannya di sini. Sekarang kita ke bagian ini konsol kognitif, standar lah kayak ini. Ini juga, ini diusahakan selalu ditutup ya. Kenapa? Supaya nggak ada cairan masuk atau apa binatang masuk, itu jadi aman. Harus ada tutupnya. Terus ini juga selalu diusahakan kalau lagi jalan ini kondisi tertutup. Jadi sewaktu misalnya ada accident atau apa-apa, ini nggak kena tangan atau nggak terbang atau nggak mental. Jadi akan selalu tertutup. Sekarang kita ke belakang. Di belakang ini enak, bagus segini, masih jauh. Ininya apa namanya, headroomnya juga enak. Bisa cuma ini nggak bisa ditambahin lagi karena belakangnya udah mentok. Di bawah sini ini bisa diangkat, jadi ini dalamnya ini tempat dongkrak. Mau lihat? Nah ini ditarik, tarik, ini dicantelin ke sini nih. Nah ke situ. Kalau mau apa namanya, biar ini nggak usah dipegangin. Ini kita lihat di sini. Kayak penyimpanan rahasia ya. Oh ada. Oke, pakai ini sih. Kelihatan nggak? Dongkrak. Waduh, ada ini saya. Kompresor. Barang-barang bawaan. Lalu di sini. Oh ini dari sini aja nih. Nah, gampang dari tadi. Tuh. Kenapa ada dua di sini? Nanti dipindahin. Oke. Ini juga bisa diatur buat tinggi rendahnya nih. Naik turun. Terus oh iya, ini ada jamnya. Ini untuk ngeresetnya ada 00, ini ada H, ini hour, M itu menit. Udah sih gitu aja. Ini untuk defogger belakang. Oke, kita ke depan lagi. Ya, sekian review dari saya sedikit tentang mobil Hilux. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.